Gede nggak sih untungnya kalau kita jualan di Shopee? Nah, mungkin pertanyaan ini akan kerap muncul ya di pikiran kita ketika kita mau membuka toko di Shopee. Halo guys, ketemu lagi di channel aku Belajar Bareng. Nah, di video kali ini aku mau sharing gede nggak sih untungnya kalau misalkan kita jualan di Shopee. Nah, tapi sebelum lanjut, boleh ya bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, and lonceng biar aku lebih semangat lagi dalam membuat video yang bermanfaat buat sobat semua. Oke guys, sebelum aku jawab, mungkin di sini sobat bisa sambil ini ya, ingat-ingat analisa gitu. Gimana sih menurut kalian harga di Shopee itu? Apakah sudah murah atau mungkin bahkan murah pakai banget gitu. Nah, kalau menurut aku sendiri harga di Shopee itu udah murah banget ya. Jadi dengan harga yang semurah itu, jadi udah kebayang dong ya kira-kira seberapa gede sih untungnya gitu. Jadi di sini mungkin bisa aku katakan, kalau misalkan kalian mau untung gede, mungkin Shopee bukan tempatnya. Tapi kalau misalkan kalian mau jualan banyak, ngejar quantity gitu, ya kalian silahkan buka toko di Shopee. Karena ini fakta ya guys ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya harga ataupun persaingan harga sekarang itu menurut aku sudah masuk dalam kategori yang tidak sehat. Dengan artian ini banyak seller-seller yang rela mengambil untung bisa dikatakan sangat-sangat tipis ya, demi mengejar yang namanya quantity ya, quantity penjualan. Nah, mungkin sobat di sini pernah menemukan artikel ataupun mungkin story ada beberapa seller yang dia jualan banyak gitu, tapi setelah ditutup buku ternyata dia nggak dapat untung atau malah rugi gitu. Karena mungkin dikurangi biaya-biaya lainnya. Belum lagi mungkin dengan jualan yang banyak, katakanlah ini produknya kosmetik ya. Jadi mungkin banyak returan juga. Nah, ketika retur itu pas dibuka ternyata barangnya ada cacat. Katakanlah mungkin kalau foundation yang keras itu, katakanlah mungkin pecah-pecah. Nah, otomatis itu kita udah rugi kan ketika ada produk yang balik terus cacat atau rusak gitu. Belum lagi mungkin lupa menghitung biaya-biaya operasional lainnya gitu ya. Nah, aku sering tuh nonton di video YouTube-nya Kak Rio Gandhi. Dia tuh kan sering banget membahas masalah marketplace kan di channel YouTube-nya dia gitu. Nah, dari video dia itu aku baca beberapa komen ya. Eh, Kadang ada yang dia ambil untung itu cuma 5% ya, seperti produk kosmetik gitu ya. 10% gitu. Nah, itu menurut aku udah kecil banget ya. Jadi kalau katakanlah kalau misalkan harganya 30.000, kalau diambil untung cuma 5%, itu berapa untungnya? Untungnya kurang lebih 1.500 ya kan. Nah, jadi kalau mau mengejar untung banyak, Shopee bukan tempatnya. Tapi kalau misalkan mau ngejar quantity, ya kalian harus siap apa namanya ya, mencantumkan dengan harga yang, karena jujur li di Shopee itu kan ada rekomendasi untuk harga termurah, ada rekomendasi untuk produk terlaris gitu. Jadi untuk produk termurah, jadi ketika kita searching gitu ya di kolom pencarian Shopee gitu ya. Jadi umumnya yang tampil itu adalah produk dengan penjualan terbanyak, yang tampilan teratas ya. Yang kedua dengan produk termurah gitu, harga termurah. Jadi buat sobat yang mau jualan di Shopee, ketika mau menetapkan harga, ada baiknya disurvei dulu ya, berapa sih rata-rata harga kompetitor. Nah, buat pemula saran aku jangan buat harga mahal-mahal dulu ya. Kalian buat harga lebih murah dari kompetitor. Kalau misalnya kalian mentok nggak bisa, ya udah jangan dipaksakan gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya masalah murah, mungkin akan selalu ada yang lebih murah. Tapi setidaknya kita bisa bermain di harga rata-rata orang yang biasa menaruhkan harga gitu ya. Jadi kalau misalkan kompetitor mungkin harganya 30.000, kalian jangan kurangi jauh banget bikin 25.000, jangan ya. Mungkin bisa 29.500 atau mungkin 29.000, 28.900 gitu ya. Jadi dikit-dikit aja kurangnya gitu. Jujur li aku kurang suka ya dengan cara beberapa konten kreator affiliate lah ya, waktu itu lagi booming-boomingnya di T2 gitu, yang menurut aku dia tuh mematikan usaha orang lain gitu. Nah, dia pergi ke suatu swalayan gitu ya. Nah, habis itu dia buat konten tuh di situ gitu ya, dan dia bilang, nih ini di sini aja harganya sekian, di aku cuman segini gitu, cek cek di bawah gitu katanya kan gitu. Jadi kalau menurut aku itu nggak attitude banget ya sebagai affiliate, karena itu aku bilang sih mematikan usaha orang lain gitu ya. Jadi menurut aku bersainglah secara sehat, jangan hanya karena ingin menaikkan produk kita terus kita menjatuhkan produk orang lain gitu. Itu juga nggak good attitude ya. Nah, lanjut lagi nih contoh ya, aku jualan pakaian gitu ya. Aku jualannya di daerah Pekanbaru.
Nah, kalau misalnya aku paksakan untuk mengikuti harga yang dari daerah Jawa sana, karena kan mungkin daerah Jawa sana itu adalah pusat tekstil ya kan, jadi harga udah pasti yang murah-murah di sana gitu. Nah, jadi kalau misalkan aku ikuti, mungkin aku nggak akan apa namanya ya, nggak akan bisa untuk mengikuti harga mereka gitu ya. Jadi harga aku itu jujur li memang lebih mahal daripada yang di daerah Jawa sana ya, sekitar 3 ribuan gitu. Tapi mungkin aku bisa manfaatkan di sini ya. Jadi buat customer-customer yang barangnya pingin cepat nyampe gitu ya. Terus yang pingin dapat gratis ongkir, karena sekarang kan di Shopee ada minimal belanja 30.000 baru dapat gratis ongkir, ada juga yang 80.000 ya. Tapi biasanya ketika kita minimal belanja 30.000 itu ongkirnya biasanya kecil ya. Jadi kalau misalkan dari Jawa ke Pekanbaru atau ke Riau lah ya, itu biasanya ongkirnya sekitar 35 ribuan ya sampai 40 ribuan. Jadi kan udah mulai terasa tuh berat di ongkir gitu. Nah, jadi dari disitulah kita manfaatkan. Jadi walaupun mungkin selisihnya cuma 3.000, tapi dengan selisih 3.000 tadi kita bisa mendapatkan gratis ongkir full. Jadinya kan lebih hemat gitu ya. Jadi buat sobat-sobat yang jualan di daerah, eh, ini bisa dimanfaatin ya cara seperti ini gitu ya. Kalian bisa apa namanya, menguasai ataupun mengambil lah ya, mengambil market di daerah kalian gitu. Nah, selain itu juga misalkan nih ada yang urgent gitu ya kan. Nah, kalau misalnya nunggu dari Jakarta ke Pekanbaru kan mungkin makan waktu 3-4 hari bahkan sampai 5 hari kan. Jadi kalau misalkan ada yang jualan di Pekanbaru nih, di urgent mau kasih kado ataupun mau pergi jalan-jalan, jadi butuh pakaian gitu kan. Jadi bisa langsung cari toko atau menggunakan filter ya. Jadi tinggal pilih di daerah kalian gitu. Nah, pakai pengiriman instan. Jadi 2 jam, 3 jam, 4 jam udah nyampe ke rumah kalian gitu. Oke guys, sekian dulu sharing aku kali ini ya. Semoga apa yang aku sharing ini bisa membantu dan memberikan manfaat ya buat sobat semua kan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.